Nah, ini untuk membuktikan sulap tuh bukan kecepatan tangan. Amin Rais lagi sulap guys. Diam-diam punya bakat. Dibantu sama si Panci. Hidup sehat, dunia fufu papa masuk penjara. Fufu papa masuk penjara. Nah, si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitoniah daripada yang lalu-lalu. Pelan-pelan Pak, awas. Nah, jadi kabur singkat itu. kata, kita ini Pelan-pelan. sesungguhnya hanya seperti Mampus lu. Buat Falco Ngoe Channel, sukses terus ya channelnya. Semoga semakin ramai. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Kasihan dia. Salam waras dan salam ngakak untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Video saya kali ini tentu terkait dengan aksi demo yang dilakukan oleh emak-emak. Dan lucunya lagi, ketika sedang terjadi dialog antara emak-emak ini dengan bapak-bapak polisi, ada seorang ojol membawa kabur spanduknya mereka, dan di situ terjadi kejar-kejaran antara emak-emak dengan si ojol tadi. Pokoknya lucu sekali. Mari kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jakarta. Kami adalah Kayak ini ya, guys. emak-emak yang melawan. Pokoknya perhatikan sampai selesai ya. Saya mengganggu, Pak. Saya mengganggu. Saya akan ditangkap. Tidak, Pak. Lalu air nih. Air. Saya tanya. Apa yang mengganggu, Pak? Kalau yang mengganggu itu Gayanya adalah elit ya. membuat macet. Karena Bapak sama macet nggak, Pak? Pak, ini adalah wilayah publik ya. Kami melakukan aksi pada hari ini. Wilayah aksi itu di seluruh Indonesia, kecuali tempat-tempat yang sengaja diperuntukkan untuk steril dari aksi. Ya, kami mencintai bangsa ini, Pak, masyarakat, Pak. Kami mencintai bangsa ini. Ibu. Iya, Pak. Iya, Pak. Mohon maaf Ibu. Ya. Ibu kegiatan ini tanpa izin. Oh, tidak perlu izin, Pak. Tidak perlu izin, Pak. Seru ya. Kami sudah memberitahukan. Ya, pada hari ini akan dilaksanakan aksi, Pak. Hari ini saya belum tahu izinnya bagaimana. Kalau begitu Bapak yang salah, saya Bapak nggak tahu. Ya, silakan Bapak koordinasi dengan pusat, Pak. Ya, begitu aja. Iya, Pak. Hanya izin. Ya. Berikan rumah. Rumah pribadinya siapa? Baik. Mohon maaf Bu, izin Baik. ya. Apa yang Bapak minta izinkan? Apa, Pak? Ibu, saya mohon jangan izin. Kenapa, Pak? Itu, Kenapa, Pak? ini tempat umum, pekerjaan umum, mengganggu Bro, kegiatan. kami tidak masuk ke dalam. Wah. Bapak itu mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Melindungi, mengayomi. Polisi telah lama senantiasa represif kepada masyarakat. Ya, jangan Pak, jangan represif. Tidak boleh represif Pak. Ya, ini kami mencintai Indonesia Pak. Ya, kami Mencintai Indonesia guys. dengarkan, kami meminta pemerintah itu melakukan suatu audit terhadap kekayaan Jokowi ya. Bentar dulu, saya dengar dulu Pak. Lalu melakukan segala macam tindakan yang berkenaan dengan penegakan keadilan terhadap semua kejahatan, baik kejahatan umum maupun kejahatan politik, bahkan diduga dan pengkhianatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Le. Seperti ini, Bapak jangan Dibawa lari sama ini ojol Indonesia spanduk. Pak. Jangan seperti ini Pak. Dikejar sama mama guys. Gak jadi demo batal. Mari. Baru kali ini saya lihat demo spanduknya diambil sama ojol ya guys. Mungkin mereka merasa terganggu kali ya. Cara mainnya begitu. Ya jadi demo.
Gimana mau demo? Spanduknya udah nggak ada. Pusing kan bapak-bapak polisi. Ada yang lagi heboh ya di Solo. Jadi berturut-turut beberapa hari ada yang demo ke rumah Pak Jokowi. Ke rumah singgahnya pasca menjadi presiden itu di demo. Sekarang oleh emak-emak. Kemarin oleh bapak-bapak dan emak-emak. Itu namanya konsep merendahkan diri sendiri. Konsep menghinakan diri sendiri. Enggak. Apakah itu kemudian akan dianggap sebagai sebuah gertakan? Tidak. Enggak. Itu bukan sebagai sebuah gertakan. Siapa yang Anda gertak? Dan siapa yang tergertak? Enggak. Masyarakat mayoritas itu mentertawakan ulah-ulah kalian. Apa yang kalian lakukan? Ya. Ngapain ente di Solo? Usut tuntas kasus hukum Pak Jokowi. Bukan di sana tempatnya, bukan di rumah Pak Jokowi. Ente hadirkan bukti-buktinya, bawa seret ke ruang pengadilan, bukan di Solo. Aneh-aneh saja. Dan hari ini pada akhirnya kan ribut, bentrok, pada ngamuk itu emak-emak dengan kepolisian. Karena kepolisian itu kemudian menjaga rumah Pak Jokowi. Ya. Malah kemudian ngomong, jangan represif nih aparat, harus sabar. Ente yang gak sabar. Gimana sih? Aneh. Ini orang-orang yang masyarakat mayoritas ini sudah paham, para pembenci bukan ingin kemudian memperbaiki bangsa ini, tetapi ingin mengacau, saudara. Sekali lagi, masyarakat paham itu. Jadi jangan merasa bahwa kalian itu dianggap pahlawan, punya keberanian yang luar biasa. Enggak, sikap-sikap kalian itu bukan keberanian, bukan sikap pahlawan, dan tidak dianggap pahlawan. Itu kekonyolan, ya. Itu bahan lawakan dan tertawaan. Satu kali lagi, ini namanya konsep menghinakan diri sendiri. Coba kita lihat dulu sama-sama nih, sampai mau bentrok dengan polisi, saudara. Kacau. Polisinya 1 orang, pendemonya beberapa orang. Itu berapa orang sih? Gak bakal ada 20 orang. Bedeknya luar biasa. Seolah mewakili rakyat, kelo. Kepada masyarakat, Pak. Ya. Saya Kapolsek Colomadu, Ibu. Bebas. Colomadu. Ya. Ibu berjalan ini tanpa izin. Oh, tidak perlu izin, Pak. Tidak perlu izin, Pak. Tidak perlu izin, Kami sudah katanya. memberitahukan. Ya, pada hari ini akan dilaksanakan aksi, Pak. Hari ini saya belum tahu juga. Kalau itu Bapak yang salah, kenapa nggak tahu? Ya, silakan Bapak koordinasi dengan Pak. Jangan salahkan bapak polisi. Iya, Pak. Hanya itu. Rumah pribadinya siapa, Pak? Saya mau tanya. Rumah pribadinya Pak Jokowi. Oke. Pak, rumah pribadinya dari siapa, Pak? Anaknya siapa, Pak? Loh, aturan dari mana, Pak? Baik. Tolong jangan kami diganggu supaya kami tidak lama. Jangan Bapak jangan jauh, tidak apa-apa. Ya, baik. Apa yang Bapak minta juga? Emak lagi mengamuk ya guys. Kenapa, Pak? Umum, pekerjaan umum, mengganggu. Oh, Pak, kami tidak masuk jalan. Orang yang tidak bekerja. Bapak, tugas Bapak itu mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Polisi telah lama senantiasa represif kepada masyarakat. Ya, jangan Pak, jangan represif. Tidak boleh represif. Ini kami mencintai Indonesia, Pak. Ya, kami meminta. Mencintai Indonesia tapi bikin rusuh. Ini kan sesuatu hal yang konyol. Memang kalau kita melihat ya teman-teman, bagaimana aksi kejar-kejaran antara emak-emak versus ojol ini tentu bisa menjadi sebuah sejarah ya. Sejarah dalam aksi perdemoan Indonesia. Konyolnya lagi mereka ini nih datang demo ke rumah pribadinya Bapak Jokowi. Masuk akal gak sih? Otaknya mereka ini taruh di mana? Setahu saya namanya ketika orang-orang melakukan aksi,
itu di sebuah kantor pemerintahan, instansi-instansi pemerintah. Lah ini demo di rumah pribadi. Ini aturan dari mana sih? Ketika mereka berdemo, mereka bilang, kami ini mengatasnamakan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang mana yang kalian wakilkan? Wong kalian yang hadir itu cuma berapa orang, kalian bilang mau mewakili rakyat Indonesia. Demonya mereka ini pakai sip-sipan. Sebelum kemarin bapak-bapak gabung sama emak-emak, kali ini giliran emak-emak sendiri. Ya mungkin sesudah ini bapak-bapak sendiri. Setelah itu baru para sengkuni. Sengkuniwati. Ya. Jadi tidak tahu apa yang mendasari mereka ini berdemo, melakukan demo itu terpisah. Apakah karena anggaran untuk makan siang gratis sudah mulai berkurang, sehingga demonya pakai nyicil, ya, dibagi. Ya kalau demonya digabung, pasti cuannya nggak ada itu. Buat beli makan siangnya pasti nggak ada. Mana beli aqua lagi, belum beli es cendol, kan kepanasan tuh. Kan teriak-teriak terus pasti kering itu kerongkongannya itu. Lagian ngapain sih demo Bapak Jokowi yang sudah selesai menjabat? Kok seuzon sekali sih kalian sama Bapak Jokowi? Apa yang Bapak Jokowi buat dan merugikan negara ini? Apa? Nggak ada kan? Dari dulu kalian teriak-teriak, turunkan Pak Jokowi, adili Bapak Jokowi. Nuduh Bapak Jokowi PKI lah, nuduh Bapak Jokowi ijazahnya palsu. Tapi kalian tidak pernah, ya, tidak pernah memberikan bukti-bukti atas tuduhan yang kalian tuduhkan kepada Bapak Jokowi. Mau sampai kapan kalian ini nih? Coba pulang ke rumah, urus anak-anak Anda, urus suami Anda, urus keluarga Anda, itu lebih bermanfaat ketimbang Anda demo Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu santai, tiap bulan terima gaji, masih dijaga oleh pas pampres. Beliau tidak pusing. Dan lucunya lagi ketika Bapak Jokowi ya, saat mereka demo kemarin, Bapak Jokowi kan pergi ke Jakarta, pergi lihat cucunya Jan Etes. Mereka menuduh yang aneh-aneh lagi. Dasar otak kampret ya kalian ini. Gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Prabowo. Gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Ya. 100 hari kerja Prabowo harus menangkap Jokowi. Kalau enggak kami menggaungkan gulingkan Prabowo. Udah berapa banyak kau minum tua? Ya, tenggen gitu kau. Minum tua. Ya, ngomongnya nggak jelas. Gulingkan Prabowo jika Prabowo. Kalau mau ngomong itu sadar dulu kau, ya bercermin diri dulu. Habis itu, kalau waktu kondisi mabuk itu jangan bicara, ya kan? Macam pelawak kau jadinya. So menggulingkan Prabowo, memang kau siapa? Kalian ini belaga kalian anak abah nih ya kan? So orang paling penting di Indonesia ini, padahal cuma sampah masyarakat. Usahakan sama kau, ya kan? Kau kalau ngomong itu jangan tenggen kau. Ini berapa banyak tua kau minum, pek tenggen gitu kau, baru kau bicara. Pulang aja lah kau, ya kan? Kau jaga aja istri sama anak kau. Gak usah sibuk-sibuk gulingkan Prabowo kalau Prabowo tidak bisa menangkap Jokowi. Apa pula urusan Pak Prabowo nangkap Pak Jokowi? Memangnya salahnya apa? Jangan-jangan kau nanti ketangkul. Nanti nangis kau. Kalian ini ya nggak ada kali apanya, nggak ada otak kalian memang. Ya, sok paling hebat di Indonesia ini. Merintah Pak Prabowo, suruh tangkap Pak Jokowi. Kau siapa? Hah? Apa jabatan kau di Indonesia ini? Kalau memang kau rasa Pak Jokowi memang punya kesalahan, kenapa nggak kau sendiri yang pergi ke pengadilan? Ya, bawa bukti kau. Ngapain kau suruh Pak Prabowo untuk nangkap Pak Jokowi? Kan nggak masuk akal.
Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu best friend forever. Jadi nggak mungkin juga ditangkap Best Pak friend. Jokowinya. Pertama, Pak Jokowi tidak punya kesalahan apapun. Yang kedua, nggak mungkin Pak Prabowo nangkapnya. Berdasarkan apa? Kesalahannya di mana? Kalau ngomong itu jangan tenggen kau. Kalau ngomong itu waktu waras. Ketika mendengar ada sebuah kalimat, gulingkan Prabowo kalau tidak bisa menangkap Bapak Jokowi. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh ibu ini ya, bahwa kalau memang Anda merasa bahwa Bapak Jokowi punya kesalahan, laporkan saja ke pengadilan. Bawa dengan bukti-bukti yang menurut Anda itu adalah bukti bahwa Pak Jokowi bersalah. Ya. Berikan pembuktian dan pembenaran terkait dengan narasi Anda itu di pengadilan. Itu akan terlihat bermartabat. Ketika Anda keluar-keluar di jalan, teriak kayak orang yang lagi mabok, ya, seperti orang yang lagi minum tuek, dan tidak jelas pula. Bapak Jokowi yang sudah memimpin 2 periode 10 tahun, dia sudah meletakkan fondasi yang bagus, ya. Dia membangun bangsa ini, infrastruktur segalanya, TTB-nya dibangun di pemerintahan Bapak Jokowi ketika itu. Tapi kalian, mata hati kalian ini terlihat sangat buta sekali. Tidak bisa melihat pencapaian-pencapaian yang telah dihasilkan selama Bapak Jokowi memimpin negara ini. Kemudian ada pemimpin sebelum Bapak Jokowi dulu. Ada bangunan yang mangkrak. Kalian gak demo. Kenapa? Karena pemimpin sebelum Pak Jokowi itu melindungi kalian. Karena melindungi FPI, HTI, ya, sehingga mulut kalian itu pada mingkem saja. Lalu kemudian ketika Pak Jokowi berhasil membubarkan HTI, FPI yang selama itu dipelihara oleh pemimpin sebelumnya, kalian rasanya seperti ditusuk-tusuk sama jarum gitu loh. Sakitnya itu tidak bisa disembuhkan. Sampai-sampai ketika Bapak Jokowi sudah selesai menjabat pun, masih kalian demo yang tidak jelas. Dasar kampret lo pada. Siapa kita? Perusuh NKRI. Siapa kita? Sampah NKRI. Siapa kita? Pengkhianat NKRI. Siapa kita? Pendiri khilafah. Masya Allah. Orang kok nggak pernah puas. Mau ganti siapa presidennya? Mau diganti siapa? Anies. Nggak mungkin lah. Gimana Pak Prabowo? Tuh kalian semua Anies cocok jadi presiden Yaman. Nggak selesai. Kalau usulan saya, daripada diganti presiden nggak cocok, ganti presiden lagi nggak cocok lagi, pindah negara. Kata Pak Ganti Luhut, otak saja ya. pindah negara, ya, pindah negara. Salam dari saya, orang Jawa Timur, ya. Sungguh sangat mempermalukan harga diri keluarganya. Gua rasa ini mah pendemo kayak gini emak-emak loh, emak-emak yang jubahnya sampai ngengser kena tanah, sampai mulut kayak gak dipitrahin. Emak-emak loh yang sepatunya lagi berzikir di rumah, lagi pengajian, kini malah berkeliaran di jalan. Dapat berapa sih lu, Mak? Anak lu semua gak ada yang mampu ya ngurusin lu. Anak lu semua gak ada yang mampu ya. Nah, gak ada yang mampu anak lu ya, sampai lu turun ke jalan kayak gitu ya. Kasian ya anak-anak lu, anak-anak durhaka berarti ya,
yang gak mampu ngerawat dan ngurus emak-emaknya yang berkeliaran di jalan. Sangat memalukan. Harapannya Jokowi mundur dan antek-anteknya. Antek-anteknya, kampret lu pada ini. Gue sebenarnya nggak pengen dosa sih, tapi gue pengen ketawa. Tapi kalau Ketawa ketawa gue aja, dosa, Mbak, nggak apa-apa. ya. Nggak ada yang marah kok. Ibu, Ibu mau nyuruh Pak Jokowi mundur dari mana lagi, Bu? Ibu mau nyuruh Pak Jokowi mundur kemana? Kan Pak Jokowi udah pensiun, Ibu, udah nggak jadi presiden, terus ngapain nyuruh Pak Jokowi mundur? Makanya kalau mau demo itu baca dulu skripnya ya, jangan emosi Baca dulu jangan skripnya. semangat dulu sampai salah skripnya tuh. Biar tahu arahnya. Apa yang bikin skripnya yang salah kali ya? Astagfirullahaladzim. By the way, itu mau demo fashionable banget ibu bajunya ya. Bajunya merah menyala, Warna merah lagi. mix and match dengan warna hijau. Tidak lupa corak bunga-bunga dan topi hitam. Waduh, kurang satu Bu. Kacamata cengdem. Cendem. Kacamata sapi ya. Kalau tambahin kacamata cengdem udah mirip Syahrini lah Bu ya. Hush. Oh iya, tadi tasnya juga merah. Mirip Syahrini. Merah menyala abangku. Menyala ibuku. abangku. Itu mau demo apa mau fashion show sih Bu? Ya Allah. Aduh maaf. Kayaknya mau kondangan. Maaf saya ya Bu ya. Cuman ibu lucu beneran, gemes aku. Kok bisa-bisanya aja ada yang nemuin yang kayak gini ya. Top. Kalian tuh cinta banget ya sama Pak Jokowi. Sampai Pak Jokowi udah pulang ke Solo, kalian susulin. Kalian suruh mundur. Orang di rumahnya kok. Dari mundur dari mana? Emang Pak Jokowi naik ke tahta mana lagi? Kan nggak ada. Pak Jokowi rakyat biasa sekarang. Terus mau mundur kemana lagi? Hah? Aduh. Maafin ya, maafin saya, bukan bermaksud saya untuk melecehkan atau gimana, cuma lucu. Ibu lucu, bikin mood saya balik lagi setelah tadi pagi kesel sama Madam Lampir gitu. Makasih Ibu, hatur nuhun. Jadi kalau kita nggak suka sama Jokopret, kemudian penggantinya pun juga kita anggap. Janjane ki hukum menghina orangnya enek ora to ning Indonesia iki. Menghina Jokowi, menghina Gibran, menghina Prabowo ngono ki hukume ki enek apa ora sini? Ora. Sing enek tenan apa ora hukume ngono lho. Infone aku iki butuh infone tenan aku. Wis ge, golek info enek apa ora pasale iki piro ngono lho, ha? Ora ono, Mbak. Mbak. Ora enek, terane yo ora enek. Tak kerahne gengku. Geng gemoy se-Indonesia aku tanpa kasur kuwi lho. Plek kuwi lho. Plek. Tak ambil ki lho. Butuh wong loro aku. Plek. Berbuatang kayak ngono kuwi. Tenan lak gak enek hukume tapi ya. Heeh, infonen aku tenan. Infonen geng. Ya. Wes sapa sing siap wis komen ora? Sing siap gemblek ki wong kuwi mau iki. Sedangkan sekarang di pemerintahan Prabowo Gibran yang paling kelihatan banyak kerjanya malah wakil presidennya, yaitu Pak Gibran. Sedangkan Prabowo sebagai presidennya tidak terlalu kentara kelihatan kerjanya. Hanya ketika dia menghadap Pak Jokowi di Solo, baru itu kelihatan kerjanya Pak Prabowo. Gue curiga nih Babe, kayaknya baru keluar dari goa ya. Atau kebanyakan tidur kali ya. Baru bangun. Kebanyakan tidur. Coba melek Beh, 10 hari kerja jadi presiden, Prabowo sudah sikat 28 koruptor yang rugikan negara 3,1 triliun. 2 minggu kerja Prabowo sudah menaikkan aturan untuk hapus utang petani, nelayan, hingga UMKM. Dan hari ini pemerintahan Prabowo sedang gencar-gencarnya menangkap siapa saja yang terlibat dalam judi online. Belum lagi kunjungan-kunjungan ke luar negeri.
Karena sama seperti presiden sebelumnya, Presiden Prabowo pun di hari pertama kerja akan fokus menjalin hubungan dan menjaga hubungan dengan negara luar. Emang menurut Babe, biar presiden kelihatan kerja harus ngapain? Harus nguli, harus nguli, ngaduk-ngaduk semen atau pasang bata, Jujur saya kecewa sama Pak Prabowo. Kenapa Bapak malah bantu petani, nelayan, dan UMKM hapus hutangnya, Pak? Yang seharusnya Bapak bantu itu adalah pejabat, Pak. Karena petani kita, nelayan kita itu sudah hebat, Pak. Petani tangguh, nelayan tangguh, Pak. Yang kasihan itu pejabat, Pak. Para pejabat kita, Pak, terutama yang korup itu, Pak. Kerjanya mati-matian, Pak, untuk rakyat, Pak. Pak Jokowi ke Jakarta nengokin cucu, langsung ada yang bikin hoax kalau Pak Jokowi mau gabung sama Golkar. Begitu nggak ada indikasi kalau Pak Jokowi ada kaitannya sama Golkar. Terus ada hoax lagi bilang, wah sudah capek-capek bantuin Bahlil ngudeta Erlangga Hartarto, nggak dapat posisi apa-apa di Golkar. Terus partai yang gede yang warnanya merah komentar kalau Pak Jokowi cawe-cawe di urusan pilkada karena menerima calon-calon kepala daerah di rumahnya. Lu sekarang begini ya. Kalau ada calon-calon kepala daerah atau siapapun datang ke rumahnya Pak Jokowi untuk menimba ilmu, ya, untuk meminta nasihat, untuk mendengarkan pengalaman dari seorang yang dianggap berhasil menjadi pemimpin, salahnya di mana? Kok disebut cawe-cawe? Yang datang mereka. Tidak ada niat atau keinginan dari Pak Jokowi untuk melibatkan diri. Disowani, didatengin, ada orang mau belajar. Karena Pak Jokowi kan semua orang juga sudah tahu. Pernah jadi kepala daerah, pernah jadi kepala negara, ya, dan karya-karyanya jelas, pengalamannya jelas, prestasinya jelas. Kalau disowani sama orang-orang yang mau menimba ilmu, ya wajar-wajar saja, ya nggak usah sirik. Ya mungkin ini cuma salah satu kepala negara yang begitu populer dan kemudian didatangi banyak calon kepala daerah untuk belajar. Jelas, ya susah lah. Kalau orang punya prestasi ya nggak usah ngiri. Mending bikin prestasi sendiri daripada ngiri sama prestasi orang lain. Terus majalah Tempo edisi bulan ini kalau nggak salah itu covernya gambarnya Pak Prabowo kayak robot gitu, di dalam badannya Pak Prabowo ada Pak Jokowi. Jadi mau menggambarkan seolah-olah Prabowo disetir sama Jokowi. Pak Jokowi. Masih nggak habis-habis. Tulisannya judulnya kalau nggak salah ya itu cawe-cawe setelah Pilpres. Jadi seolah-olah masih Pak Jokowi masih mengendalikan pemerintahan. Karena mungkin barangkali ya Pak Prabowo mau ke luar negeri, Pak Jokowi ke Jakarta. Mungkin ada yang menghubung-hubungkan. Wah, Pak Prabowo ke luar negeri, Pak Jokowi ke Jakarta. Jangan-jangan PLT-nya Pak Jokowi. Ya teman-teman, sebenarnya sudah semakin ringan kita mendukung dan menjaga Pak Jokowi karena sudah terlalu banyak hoax, banyak fitnah, banyak tuduhan yang tidak terbukti. Ya, puluhan mungkin bahkan ratusan. Ya, sudah tidak terbukti kayak kemarin ya. Menjelang purna tugas ada yang bilang adili tangkap Jokowi, gantung Jokowi. Terus ada yang ngomong Jokowi ada orang paling takut dan tidak bisa tidur. Lah sudah pensiun kundur ke Solo jajan dengan santai tanpa pengawalan ketat, makan sate, soto, nonton konser. Sekarang ke Jakarta naik pesawat komersial Garuda kayak orang biasa tanpa pengawalan yang ketat, ya kan? Santai, nggak ada takut-takutnya. Takut apa? Katanya orang yang paling takut itu Pak Jokowi. Katanya orang yang paling nggak bisa tidurnya itu Pak Jokowi. Lah kok santai? Gitu. Nggak takut kalau tiba-tiba diserang orang gitu ya. Beliau memang selama ini kan sudah berserah. Beliau sudah pernah membuktikan di tempat-tempat yang paling kritikal beliau berani. Di Papua naik motor paling depan. Datang ke Afghanistan padahal masih banyak situasi masih genting dan banyak serangan-serangan, tapi datang ke Afghanistan didaulat menjadi imam sholat, ya kan? Karena presiden atau pemimpin Indonesia yang datang ke Afghanistan cuma dua, Pak Karno sama Pak Jokowi, yang berani datang ke tempat yang masih sangat kritikal. Terus krisis Rusia sama Ukraina, dua negara ini datengin dua-duanya ke Ukraina iya, ke Rusia iya, ketemu dua belah pihak. Ya mau takut apa kalau cuma yang ngancem? Ya level-level tukang teriak di jalanan ya. Lah wong ngadepin KKB di Papua aja santai. Ngadepin daerah yang kritis yang masih perang aja santai gitu kan. Apalagi yang ini diancam-ancam sama yang teriak di jalanan kok takut. Yang takut siapa? Nah, sudah banyak sekali hoax, fitnah, tuduhan yang nggak terbukti. Kok nggak capek-capek gitu ya? Bikin tuduhan lagi, bikin hoax lagi gitu. Kok ya sayang gitu loh energi dihabiskan untuk membuat berita-berita yang kayak gitu.
mengisi hati dengan kebencian. Wah, kayak membuat sampah sendiri, dimakan sendiri loh. Setiap hari kok nelen sampah gitu. Ya. Jadi teman-teman semua, para pendukung Pak Jokowi, pendukung dalam pengertian orang-orang yang melihat betapa Pak Jokowi adalah orang baik gitu ya. Dan para silent majority yang saya sampaikan di video saya sebelumnya sebenarnya sudah lebih ringan. Tugas kita untuk ikut mengawal dan menjaga Pak Jokowi, karena ya sudah, Pak Jokowi sudah selesai tugasnya dan menghabiskan masa tuanya dengan tenang ya, menjadi warga biasa, tidak ada apa-apa. Udah jelas nggak ada yang terbukti ancaman-ancaman opois. Namanya orang bener, orang baik itu ya digonggongin kayak apa ya jalan aja. Wong orang bener, orang nggak salah, nggak usah takut. Ya, namanya orang baik, orang benar, mau digonggongin seperti apa, mereka santai saja. Dan ketika Bapak ini sampaikan bahwa kok mereka ini nggak capek-capeknya ya, gimana mau capek? Wong mereka nggak ada kerjaan. Kerjaannya mereka itu ya terima demo itu tuh ya. Kalau ada yang suruh nanti demo ya, ayo gas. Itu kerjaannya mereka. Sehingga tidak heran dari dulu sampai hari ini orang yang demo itu aja. Tidak ada yang lain. Jadi ya kita harap maklumi, mungkin dengan mereka berdemo tentang Pak Jokowi mungkin bisa memuaskan hasrat mereka. Bisa membuat hati mereka itu senang, ya, walaupun ya mereka demo ini tidak pernah berhasil ya. Dan sebuah kekonyolan itu ketika mereka menuduh bahwa Bapak Jokowi ke Jakarta itu ada sesuatu. Wong orang ke Jakarta pergi lihat cucunya, kok kalian ini gimana sih? Selalu menuduh orang yang bukan-bukan. Saking sibuknya kalian dengan Bapak Jokowi, kalian lupa ngurusin rumah tangga kalian sendiri. Antar pulang nanti lupa rumahnya saya di mana ya. Karena tadi sibuk terus urus orang lain. Sampai Pak Jokowi saja yang sudah selesai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia masih aja dikejar, masih aja di demo. Gak masuk akal banget ya.